Apa yang mendorong sikap kritis Bung Tio ini terhadap pemerintah? Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Tentu hari ini, sebagai Ketua BEM UGM, kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu, ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini. Kepada rezim Prabowo Gibran, yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal, masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Nah, sikap Bung Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa, kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari peduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan.